Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Aslan. Dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana cara mengoperasikan atau membuat kelas sendiri dalam e-learning. Nah, langkah yang pertama kita harus lakukan yaitu kita harus beralih ke alaman atau nama websitenya. Di sini saya akan menggunakan e-learning dosen, yaitu dengan alamat pasca iain pare@genomio.com. Kita mengetik itu sebagai salah satu tempat untuk mengikuti pembelajaran secara online atau luring atau daring. Selanjutnya, ketika kita sudah beralih ke alamat itu, kita akan ditampilkan seperti ini. Maka ketika kita belum terdaftar, maka kita ketik di bagian ujung atas, di situ ada masuk. Maka kita akan membuat seperti ini. Kita menuliskan username-nya dan passwordnya. Namun ketika kita belum memiliki akun, maka kita bisa membuat akun terlebih dahulu dan mengisi format-format yang telah disiapkan dalam Moodle ini. Dan juga ketika sudah selesai, maka akan dikonfirmasi dengan dosen yang bersangkutan. Sini kita coba masuk dalam e-learning saya. Maka saya akan menuliskan username dan juga passwordnya. Nah, setelah kita login, maka akan tampilannya seperti ini. Akan ada beberapa mata kuliah atau kelas yang telah kita ikuti atau yang kita buat. Nah, karena di sini saya hanya memiliki satu kelas dari dosen, yaitu mata kuliah. Selanjutnya kelas saya sendiri, di sini ada yang warna kuning itu, kita buka itu. Namun sebelumnya ketika namanya belum seperti ini, maka kita edit dulu namanya. Kita edit dulu sesuai dengan nama kelas yang ingin kita buat atau nama mata pelajaran yang ingin kita buatkan Moodle. Karena mata pelajaran yang saya ambil atau yang ingin saya buat itu mata pelajaran fikih, maka saya mengubah nama kelas itu menjadi nama saya Muhammad Aslan dan fikih kelas 7 MTS. Nah, setelah kita mengubah nama kelas itu, kita klik kembali kelas yang kita telah ubah namanya, maka muncullah seperti ini. Ada beberapa topik yang akan muncul, mulai dari topik pertama sampai topik keempat. Nah, di sini kita bisa menambahkan topik-topik selanjutnya. Misalnya dalam satu pertemuan satu semester kita bisa menambahkan 16 kali pertemuan, itu kita bisa membuat 16 kali topik. Nah, langkah pertama, nama topik ini kita juga bisa mengubah. Kita mengubah menjadi pertemuan pertama atau aktivitas pertama, itu bebas. Kita bisa mengeditnya apapun yang ingin kita simpan dalam nama pertemuan itu. Nah, misalnya saya mengubah topik itu menjadi pertemuan. Nah, saya mengeditnya mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan selanjutnya. Di sini saya akan mengambil contoh bagaimana cara memasukkan aktivitas dan penugasan kepada siswa. Di sini saya mengambil contoh pertemuan ketiga. Nah, ketika di sini masih topik itu, kita bisa mengklik di samping lurusannya paling ujung itu ada tombol titik 3 itu. Kita bisa mengklik tombol 3 itu, kemudian akan muncul custom dan nama. Di situ kita bisa mengklik custom itu, maka topik itu kita bisa mengubahnya. Setelah kita mengubah menjadi pertemuan, kita simpan dan akan seperti ini. Nah, contohnya ketika kita ingin membuat materi atau penugasan dalam pertemuan ketiga, kita mengklik pertemuan ketiga. Nah, di sini akan muncul seperti ini, ada semua, ada aktivitas dan juga ada sumber.
Nah, ketika kita ingin membuat di sini saya akan membuat aktivitas dulu. Nah, di sini saya akan membuat di aktivitas ini ada beberapa item, ada forum, ada glosarium, ada HSP, ada kuis, ada loka karya, ada obrolan, ada paket Scrum, ada pelajaran, ada pemilihan, penugasan, umpan balik, dan wiki. Sekarang saya membuat forum dulu atau sebagai pembuka atau sebagai informasi umum dalam pertemuan tersebut. Sini saya kita mengklik forum, maka akan muncul seperti ini. Di sini ada nama, ada URL eksternal, ada deskripsi. Nah, di sini contoh misalnya dalam pertemuan ketiga itu saya masukkan video pembelajaran. Sini saya ubah namanya jadi video pembelajaran. Kemudian di sini keterangannya misalnya hukum sholat 5 waktu. Di sini juga bisa kita tempelkan atau pastekan alamat video pembelajaran dari YouTube. Nah, kita buka YouTube dulu, kemudian kita memilih video yang akan kita tampilkan di kelas, kemudian kita copy dan kita pastikan ke sini. Setelah itu kita mengklik tampilkan deskripsi di halaman kursus, supaya apa yang kita tulis deskripsinya itu akan muncul pada saat dilihat oleh siswa. Setelah itu kita simpan dan kembali ke kursus. Maka video yang telah kita copy tadi linknya akan muncul seperti ini. Nah, ketika kita ingin membuat penugasan, kita tambahkan aktivitas atau sumber itu, kita klik di bagian sumbernya, maka akan muncul seperti ini. Ada nama penugasan, ada deskripsi, dan ada instruksi aktivitas. Misalnya dalam pertemuan ketiga tadi kita isi tugas resume. Nah, di sini deskripsinya kita bebas memilih deskripsi apa saja. Di sini saya memberikan contoh. Saya menulis setelah menyaksikan video pembelajaran pertama dan kedua, buatlah resume sesuai apa yang siswa pahami. Nah, kemudian di sini kita mengklik tampilkan deskripsi di halaman. Jadi setiap ada deskripsi yang kita tulis itu kita klik, kita centang, supaya apa yang kita tulis tadi itu muncul di beranda siswa, di learning peserta didik. Kemudian di sini ada instruksi. Sini juga kita bebas bagaimana instruksi dari pengajar itu sendiri. Di sini saya mengambil contoh resume ditulis dalam bentuk Word, kemudian maksimal 3 paragraf. Setelah itu di bawahnya ada ketersediaan dan juga ada TV pengajuan. Nah, di sini kita bisa mengklik di deadline-nya. Di sini ada batas, tanggal batas akhir. Di situ kita klik itu sebagai deadline dari tugas itu. Kita bisa memilih sampai tanggal berapa penugasannya dan lain sebagainya. Kemudian tipe pengajuan kita bisa memilih di sini sumber maksimum berkas yang diunggah itu kita pilih satu saja, supaya yang tugasnya itu satu saja siswa yang dia input atau dia store. Kemudian ukuran maksimum pengajuan itu kita bisa pilih 20 MB saja. Setelah terisi semua, kita bisa menyimpan dan kembali ke kursus. Ini akan muncul seperti ini dan tampilannya akan seperti ini. Nah, begitulah jika kita ingin membuat model pada pertemuan selanjutnya. Di sini bebas kita memilih apakah kita pertemuan selanjutnya kita sumber saja atau aktivitas saja, itu bebas. Tergantung dari bagaimana cara kita mengolah kelas itu sendiri. Mungkin itulah tutorialnya. Nah, di sini saya membuat 16 kali pertemuan. Ada masing-masing ada sumbernya, ada aktivitas, ada sumber. Nah, di situ kita bisa bebas menentukan apakah misalnya pertemuan ke-8 ada UTS dan pertemuan ke-16 ada UAS. Di situ kita bebas memilih bagaimana sistem aktivitasnya, bagaimana sistem sumbernya, apakah kita aktivitasnya itu secara forum, apakah tugasnya secara resume dan lain sebagainya. Itu bebas kita memilih, dan kita bisa menentukan apapun
yang kita rencanakan untuk membuat kelas ini lebih mudah dan lebih dipahami oleh peserta didik. Itulah tutorial atau cara mengolah atau membuat Moodle pada e-learning. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Lebih dan kurang yang mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.